10. We should have everything at a good pace by then. Okay. So, Mary, I noticed that you were doing better. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film yang menceritakan tentang seorang mahasiswi bedah yang terkenal rajin dan cemerlang. Tapi di suatu ketika dia mendapatkan perlakuan tidak layak dari dosennya yang paling dia hormati. Tragedi itu mengubahnya menjadi sosok orang menyeramkan yang memiliki satu tujuan, yaitu menjadikan dosennya sebagai alat percobaan. Bagaimanakah kisahnya? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Mary. Dia merupakan mahasiswi ahli bedah yang sangat berprestasi dalam kelasnya. Bahkan Dr. Grant selaku dosennya mengaku kagum dengan potensi luar biasa yang dia miliki. Namun karena Mary kekurangan biaya, dia mengambil kerja sampingan yang berdampak pada jadwal kampusnya. Dia sering telat dan bolos sampai Dr. Grant seringkali memberikan peringatan. Great potential in you, Mary, if you stop fucking up in my class. Seperti pada hari ini, Mary ditelepon pemilik kontrakan untuk melunasi tunggakan yang belum dibayar. Hal itu mendorongnya untuk mencari uang dengan cara yang lebih instan, di mana dia melamar kerja di tempat hiburan milik pria bernama Billy. Dia langsung melalui sesi wawancara, sampai Billy tahu bahwa dia merupakan calon dokter bedah. Mary pun berhasil diterima karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan di tempat tersebut. Very appropriate. Hingga kemudian salah satu rekan Billy yang bernama Lance datang memberitahu bahwa temannya mengalami luka parah. Disitulah Billy meminta bantuan Mary agar melakukan operasi pembedahan. Bisa dibilang Billy merupakan kelompok mafia sehingga temannya tidak mungkin dilarikan ke rumah sakit. Dengan bayaran $5.000, Mary pun langsung tergiur dengan tawaran tersebut. Selain dia memang sudah mendapatkan sertifikat magang, Mary sangat-sangat membutuhkan uang ini untuk melanjutkan hidupnya. Maka dari itu dia diantar ke satu ruangan di mana ada seorang pria yang sekarat bermandikan oleh darah. Di sana semua alat telah disiapkan dan Mary langsung memulai proses operasi. Setelah operasi pembedahan dilakukan, Mary benar-benar mendapatkan $5.000 yang diberikan secara cash. Operasi itu memang dilakukan dengan lancar, namun meninggalkan semacam konflik batin pada dirinya. Hingga saat di pagi hari, Mary dihubungi nomor asing yang merupakan seorang perempuan. Dia ngotot ingin berbicara dengannya, tetapi Mary memilih untuk mematikan sambungan telepon itu. Tak lama kemudian, pintu rumahnya diketuk oleh orang yang tadi menelponnya. Dia mengenalkan diri dengan nama Beatrice, perempuan yang sudah menjalani 14 kali operasi demi mirip dengan sang idola, yaitu Betty Boop. Kedatangannya membuat Mary sangat was-was karena tidak tahu dari mana perempuan itu mendapatkan alamat beserta nomor teleponnya. Namun ternyata Beatrice mendapatkan alamatnya dari CV yang dia serahkan pada Billy. Lalu Beatrice menjelaskan tujuan kedatangannya bahwa ingin menyewanya sebagai dokter bedah untuk temannya. Dia akan membayar harga yang setimpal, bahkan menjanjikan segepok uang muka, walaupun Mary hanya mau menemui temannya pada esok hari. Produce the desired effects. I'll give you $2,000. Atas kesepakatan tersebut, Mary pun datang ke alamat yang sudah diberikan. Tempat itu adalah praktek dokter hewan milik sepupu Beatrice yang akan digunakan sebagai lokasi operasi ilegalnya. Di sana Mary berkenalan dengan calon pasiennya yang bernama Ruby, seorang desainer pakaian yang terkenal. Dia sudah menjalani banyak operasi plastik dan terobsesi menjadi Barbie seutuhnya. Maka dari itu, Mary menyanggupi operasi pembedahan dengan syarat dia tidak akan dituntut jika ada kerugian. Dia pun berhasil menghilangkan sejumlah bagian tubuh sama persis seperti yang Ruby inginkan. Dan sebelum dia pulang, Mary berpesan pada Beatrice untuk menyembunyikan identitasnya serta tidak menyebarkan jasanya pada siapapun. Do not give my name or information to...
Have everything at a good pace by then? Okay. Good. Malam harinya, Mary tampil cantik dengan gaun yang diberikan Ruby kepadanya. Dia pun sempat membuka laptop untuk melihat website milik Ruby yang bekerja sebagai fashion designer. Saat itulah terdapat sebuah link yang terhubung pada halaman di mana Ruby memposting hasil dari operasinya. Link itu merupakan dunia gelap yang tidak pernah Mary tahu, yaitu komunitas modifikasi tubuh yang ekstrim. Kaget dengan apa yang dilihatnya, Mary pun menutup laptop dan bersiap berangkat ke pesta. Di sana dia bertemu dengan Dr. Walsh dan mendapatkan pujian atas penampilannya yang jauh berbeda daripada di kampus. Awalnya Mary nyaman terlibat obrolan dengan para dokter, terlebih Dr. Grant banyak memberinya masukan dan saran. Namun semakin pesta berjalan, ternyata Dr. Grant menjebaknya dengan memberikan obat bius sampai kesadarannya mulai hilang. Disitulah awal tragedi terjadi karena sang dokter melakukan hal buruk terhadapnya sambil merekamnya. There you go. Lay out. Esok pagi saat Mary terbangun, dia merasa hancur mengetahui orang yang dia percaya justru tega melakukan ini terhadapnya. Maka tanpa ragu, Mary menghentikan pendidikan kedokteran, sekaligus memilih untuk mengubur mimpinya sebagai dokter bedah. Lalu dia lanjut menemui Billy dan menawarkan bayaran tinggi jika Billy bisa menculik Dr. Grant. Tidak butuh waktu yang lama, Billy dan kelompoknya berhasil membawa Dr. Grant ke markas mereka. Pria itu sudah dalam kondisi terikat, serta wajah yang terpasang besi hingga membuatnya tidak bisa berbicara. Semua itu dilakukan karena Mary ingin menjadikan Dr. Grant sebagai bahan percobaan atas operasi ekstrimnya. Semalaman Mary sibuk membedah pria itu meskipun raut wajah Dr. Grant terlihat memohon ampunan. Namun Mary tetap abai dan meneruskan proses ini sampai sejumlah bagian tubuh berhasil dihilangkan. Tidak sampai di situ saja, Mary juga menggunakan foto sang dokter sebagai portofolio dan membuka klinik ilegalnya sebagai pekerjaan utama. That's fucking gnarly. What's fucking anything in the album inspired any further thoughts on that? Lama setelah Dr. Grant ditetapkan menghilang, Mary didatangi detektif polisi bernama Dolor yang bertanya tentang keberadaan sang dokter. Dia menemui Mary atas rekomendasi dari Dr. Walsh bahwa Mary adalah mahasiswa yang sempat bersinggungan dengan sang dokter. Tapi Mary bisa berakting dengan mengatakan tidak tahu menahu tentang menghilangnya pria tersebut. Selama itu pula, Mary semakin dekat dengan Billy hingga menceritakan bahwa Dr. Walsh menyebut namanya pada polisi. Namun saat Billy menawarkan bantuan, Mary menolaknya karena merasa posisinya masih aman. Selain itu, Mary juga sering bertemu dengan Beatrice sampai kliniknya semakin dikenal oleh banyak komunitas. Dia bahkan mendapatkan julukan Bloody Mary, seorang ahli bedah yang mampu mengubah apapun bentuk tubuh dengan sempurna. Semenjak saat itu, pasiennya kian bertambah setiap harinya. Mary sampai memiliki klinik yang jauh lebih besar dan merangkap pula sebagai rumah yang ia tempati. Sesekali dia mengunjungi Dr. Grant yang disembunyikan di satu tempat rahasia, di mana keadaan sang dokter bisa dibilang sangat buruk, bahkan jauh dari sebutan manusia normal, lantaran Mary menggantungnya dengan kawat daging dalam kondisi tangan dan kaki yang hilang. Everyone needs their own website these days. Say that. Belum puas menyaksikan Dr. Grant menderita, Mary masih ingin melakukan beberapa jahitan pada tubuh tersebut. Namun tiba-tiba perbuatannya dipergoki oleh seorang petugas keamanan, di mana pria itu langsung menyerangnya dan berupaya menyelamatkan Dr. Grant. Disitulah Mary bangkit mengambil linggis dan memukulnya berkali-kali sampai petugas tersebut meninggal. Sedangkan Dr. Grant hanya bisa pasrah saat dia disetrum hingga tak sadarkan dirinya. Di lain tempat, tanpa sepengetahuan Mary, Billy menculik Dr. Walsh sekaligus menyiksanya semata-mata demi melindungi Mary dari ancaman. Di saat yang sama pula, suami Ruby baru tahu hasil operasi pada tubuh istrinya. Dan di luar dugaan, dia justru marah besar serta menentang keras hasil pembedahan tersebut. You upset? You don't seem like a Manila. Seiring waktu berjalan, polisi masih belum juga menemukan cukup bukti dari hilangnya Dr. Grant. Hal itu membuat Dolor menemui Mary di tempat tinggalnya
untuk memberitahu berita baru tentang hilangnya Dr. Walsh secara tiba-tiba. Dia curiga menghilangnya kedua dokter itu ada kaitannya dengan pesta menyimpang yang dilakukan beberapa bulan silam. Mary yang khawatir video miliknya sudah tersebar, berniat memberikan obat bius pada sang detektif. Namun ternyata Dolor menyatakan rasa peduli bahwa dia tahu Mary adalah salah satu korbannya. Dia ingin Mary terbuka agar mereka mengungkap kejahatan ini bersama-sama. Saat itulah Mary menggagalkan niat memberi obat itu dan berjanji akan memberitahunya pada pertemuan berikutnya. Goodbye, Mary. Di malam harinya, Billy mengakui pada Mary bahwa dia terlibat dalam penculikan Dr. Walsh. Billy juga menyampaikan rasa heran mengapa belakangan ini Beatrice tidak pernah masuk bekerja. Hal itu membuat Mary menduga Beatrice hanya memiliki masalah dan akan kembali dengan sendirinya. Di situ pula Mary menyampaikan niatnya yang ingin pindah keluar kota, sehingga Billy menawarkan bantuan jika Mary benar-benar ingin meninggalkan tempat ini. I'll think about it. Tepat ketika Mary sampai di rumahnya, Beatrice menelponnya dengan suara rintihan kesakitan. Ternyata dia baru saja dilukai oleh suami Ruby karena pria itu memaksanya membocorkan identitas Mary beserta alamat rumahnya. Dan sebelum Mary sempat bereaksi, tiba-tiba muncul seseorang yang langsung menusuk perutnya. Seketika Mary balas melawan hingga berhasil menusuk balik pria tersebut. Keduanya pun sama-sama terbaring sekarat, namun Mary masih mampu merangkak ke arah ruangan operasi. Dengan tubuh gemetar bersimbah oleh darah, dia mengambil gunting dan benang untuk menjahit robekan di perutnya. Tak lama kemudian, detektif Dolor datang bersama pihak polisi. Mereka mengamankan bukti-bukti yang berisi album foto pembedahan Dr. Grant. Mereka juga menemukan mayat suami Ruby beserta Mary yang juga tewas akibat kehilangan banyak darah. Dari film ini terlihat bahwa karakter seseorang gak bisa dinilai dari penampilannya. Seorang dokter terhormat dan disegani, ternyata pelaku kejahatan dan memiliki perbuatan yang menyimpang. Sedangkan orang-orang yang memodifikasi tubuhnya seringkali dihakimi sebagai sesuatu yang buruk. Tapi di sini diperlihatkan bahwa komunitas mereka hanyalah orang-orang biasa yang menginginkan bentuk tubuh seperti impiannya. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.